Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran tematik tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Dan sekarang kita sampai di pembelajaran ketiga. Namun sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Masalah sampah menjadi masalah yang umum dihadapi masyarakat di kota atau daerah manapun. Selanjutnya, mari kita simak berita upaya seorang pemimpin daerah untuk mengatasi masalah sampah. Kelurahan Babakan Pasar meluncurkan gerakan pungut sampah. Agar masyarakatnya sadar dengan kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah, Kelurahan Babakan Pasar mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah atau GPS. Lurah Babakan Pasar, Rokib Al-Hudri menyatakan, GPS ini merupakan program pemerintahan kota atau Pemkot Bogor pada tahun 2016. Program ini bertujuan agar Kota Bogor terbebas dari sampah. Karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Sampah ini bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan atau orang per orang, tapi tanggung jawab bersama kita semua, jelasnya. Rocky berharap ke depannya warga Babakan Pasar lebih peduli lagi dengan sampah yang selama ini selalu berserakan, sehingga wilayah Babakan Pasar terbebas dari sampah. Kalau sampah ini sudah tertata dengan baik, selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit, pungkasnya. Nah, adik-adik, berdasarkan bacaan di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Di mana lokasi daerah pada berita tersebut? Lokasi daerah pada berita tersebut adalah Kelurahan Babakan Pasar. 2. Apa masalah yang dihadapi? Masalah yang dihadapi adalah masalah sampah yang berserakan di wilayah Kelurahan Babakan Pasar. 3. Bagaimana penyelesaian yang diambil oleh pemerintah kota tersebut? Penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah kota adalah mengajak warga dalam gerakan pungut sampah atau GPS. 4. Mengapa semua masyarakat bertanggung jawab atas masalah sampah? Semua masyarakat bertanggung jawab atas masalah sampah agar Kota Bogor terbebas dari sampah. Dan pertanyaan kelima, apa keuntungannya jika masalah sampah dapat teratasi dengan baik? Keuntungannya adalah selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit. Sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan. Tahukah kamu, ada orang yang kegiatan sehari-harinya adalah mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali, yaitu pemulung sampah. Para pemulung mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda lain yang dapat diolah lagi. Benda-benda itu disetorkan kepada orang-orang yang dapat mengolahnya menjadi benda-benda lain yang berguna. Berikut ini beberapa gambar hasil daur ulang. Nah, adik-adik, apa pendapatmu mengenai pekerjaan sebagai pemulung? Pekerjaan pemulung adalah pekerjaan yang halal. Pemulung juga berjasa dalam mendaur ulang sampah, karena saat memilih sampah, pemulung akan langsung memilah sampah yang dapat didaur ulang dan tidak dapat didaur ulang. Apa pendapatmu mengenai usaha pembuatan benda-benda daur ulang? Usaha pembuatan benda-benda daur ulang sangat diperlukan untuk menekan jumlah sampah. Proses daur ulang
membuat benda yang menjadi sampah dapat digunakan kembali. Bagaimana cara menghargai jasa para pemulung? Cara menghargai jasa para pemulung adalah dengan memilah sampah sebelum dibuang ke tempat sampah. Bagaimana cara menghargai usaha membuat benda-benda daur ulang? Cara menghargai usaha membuat benda-benda daur ulang adalah dengan menggunakan benda-benda hasil daur ulang. Simaklah bacaan berikut ini. Menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Konsumen adalah pihak yang mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara distributor. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Coba temukan peran produsen, distributor, dan konsumen dalam perekonomian Indonesia. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Amatilah pakaian yang kamu kenakan. Bagaimana berlangsungnya proses produksi pakaian? Proses menghasilkan pakaian membutuhkan waktu yang lama. Untuk membuat pakaian produsen, pakaian membutuhkan bahan baku berupa kain dan benang. Kain dapat diperoleh dari perusahaan pemintalan benang. Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang, kapas dipintal terlebih dahulu. Kemudian, benang ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Selanjutnya, kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Begitulah proses panjang produksi pakaian. Banyak pihak yang terlibat dalam proses produksi ini. Ada petani tanaman kapas, pekerjaan pemintalan, penenun kain, penjahit, dan pengusaha garmen. Nah, adik-adik, begitu panjangnya proses produksi ini, hendaknya kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Alhamdulillah, pembelajaran tema 2, subtema 3, pembelajaran 3 hari ini telah selesai. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk adik-adik. Tetap semangat beribadah, belajar, dan selalu jaga kesehatan. Selamat belajar dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.